Marshanda, ini kan menarik ya, kamu punya keresahan dan kecemasan sendiri tadi soal anak atau mungkin dengan berbagai macam aspek lain. Terus kamu mencoba untuk menciptakan support system bagi orang lain, begitu. Tapi masalahnya juga tidak semua orang itu bisa seberuntung kamu atau ketemu sama kamu terus dapat support system. Di luar sana tuh masih banyak orang yang mungkin memiliki depresinya sendiri atau tekanan sendiri. Itu bagaimana sih sebenarnya in real life itu kita bisa menemukan support system yang terbaik? Kadang kan orang sudah terjebak dalam sesuatu circle atau lingkungan, tapi dia nggak sadar dan nggak tahu ini tuh baik buat dia atau enggak. Itu gimana cara biar bisa mendapatkan support system yang bagus? Memiliki mindset bahwa support system itu bukannya apa yang dikasih ke kita. Support system itu sesuatu yang bisa kita buat, bisa kita ciptakan. Support system tuh nggak fix. Lo lahir dalam keluarga A, lo akan selamanya sampai mati sama mereka. Enggak. Kita bisa memilih chosen family, keluarga yang kita pilih. Lalu kita jadikan kayak 5 orang terdekat kita ini orang-orang yang kita mau, orang-orang yang kita pilih, orang-orang yang kita tentukan yang punya kepribadian seperti yang kita pengen jadi kayak gitu. Lalu kita kumpulin 5 orang ini, kita jadilah mereka sahabat-sahabat kita jadiin mereka orang-orang terdekat kita dan influencer besar dalam hidup kita buat kita gitu. Jadi kita nggak kayak stuck dalam toxic family atau toxic friends, itu sesuatu yang menurutku bisa diubah, bukan sesuatu yang kayak fix lo terjebak dalam situ selamanya sampai mati lo akan di situ. Kita punya kuasa untuk merubah orang-orang ini menjadi orang-orang yang berbeda, orang lain gitu. Iya. Tepuk tangan. Itu relate banget dengan keadaan sekarang ya. Silakan Kamer. Nanya, berhubungan dengan Sienna. Kan sekarang Sienna udah tinggal bersama Marshanda ya. Ada nggak sih yang berbeda dari habit atau cara kehidupan kamu sehari-hari sebelum dan sekarang setelah Sienna tinggal bersama kamu? Ada banget. Apa? Selama 11 tahun sebelumnya kan aku tinggal sendirian ya di rumahku sama asisten aja. Jadi perbedaan yang paling jelas adalah kulkas. Biasanya selalu kosong karena aku selalu pesan online makanan. Sekarang kulkas penuh karena aku masak terus tiap hari buat Sienna. Itu satu. Terus aku jadi sering lihat kamar berantakan. Kan Sienna lagi masih remaja ya. Jadi kayak soal beres-beres kamar kan dia belum terlalu care dengan itu, atau memang dia tipe yang berbeda dengan aku. Aku lebih yang organize, rapi, teratur. Sienna tuh tipenya cuek gitu, dan dia nggak apa-apa dengan kamar yang ya udah bajuku di sini, handphoneku di situ gitu loh. Nah itu tuh jadi sesuatu yang oke, ini bagian dari hidupku sehari-hari gitu, dan juga tentunya peranan ibu yang aku jadi bisa mengimplementasikan bener-bener setiap hari gitu, dan itu membuat aku hektik tapi bahagia banget gitu. Ada ketakutan nggak misalnya ada jejak digital yang nggak pengen anakmu lihat atau anakmu nonton tuh pernah ada ketakutan gitu? Aduh jangan sampai deh dia ngelihat gue yang kayak gini gitu. Enggak sih, jadi journey aku tuh aku pengennya anakku tahu ya. Dan apa pembelajaran yang aku ambil dari chapter hidup yang itu, aku pengen dia juga tahu apa pembelajaran itu buat aku gitu. Jadi dia mengenal aku tuh sebagai manusia juga gitu. Bicara soal manusia, bagaimana cara Kak Caca dengan Sienna menjalin sebuah komunikasi? Karena ibu dan anak tuh kadang-kadang komunikasinya nggak pas. Orang tua merasa kita lebih tahu daripada anak merasa tahu apa sih tentang zaman sekarang. Nah, bagaimana Kak Caca dengan Sienna atau terutama Kak Caca membangun komunikasi dengan anaknya? Aku memberi ruang sih ya, apalagi Sienna kan sudah remaja ya. Memberi ruang untuk dia sharing dan jangan sampai dia takut untuk terbuka sama aku gitu. Jadi kalau dia memberikan informasi tentang temennya, tentang hidupnya, tentang lingkungannya itu aku tidak ngejudge gitu. Nggak memberikan judgement, nggak memberikan reaksi yang panik, yang langsung melarang, langsung mendikte. Jadi dia ngerasa dengan aku tuh dia bisa bersandar gitu loh. Dan kalau dia butuh nasihat dia akan bilang gitu. Dan itu yang aku rasa bisa membangun trust dari anak ke orang tuanya salah satunya itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.